Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Ada One TV One. Ada Edi Channel. Orangnya di sini. Ada Salwa Media, anti oligarki. Siapa lagi? Miwarto. TikTok apa? Hani. Banyak lah pokoknya kena keroyokan. Itu sama Hardi, mana Hardi? Ya ini benar. Ini saya nih Hardi. Oke, saudara sekalian, teman-teman penonton yang saya hormati dan banggakan, saya memaksa dua tokoh Nasional. saya mau bilang prof. Nah, ini profnya benar profesor, tapi punya double prof. Satu lagi provokator. Bisa. Ya, Bang Egy Sujana, pengacara senior Yeah. kita, dan belah sana Om Mursalin, Haji Mursalin. Kita sebagai apa? Sebagai apa nih? Soalnya banyak juga nih. Dewan Pakar DSL. Sebagai Rekat ya. Oke, intinya kita semua adalah orang-orang yang bergerak untuk Indonesia lebih baik ya. Kita memberikan dukungan kepada MK, hakim-hakim MK untuk bisa mengambil putusan secara adil dan berani, jujur ya. Karena kita tahu bahwa kalau mereka tidak hati-hati, maka MK sebagai institusi dan para hakim sebagai individu akan menjadi bagian dari alat kecurangan TSM. Brutal dan gila. TSMDG. TSMB. Tambah J jahat. Tambah jahat, jahanam kalau kata si itu tadi sih. Kata Edi. Daeng. Kita mulai dari Om Lin. Om Lin, Ya. ini gimana Om? Dukungan kita kepada hakim MK yang bersidang sampai tanggal 22 April besok itu kira-kira bakal memberikan dampak nggak sih buat hati nurani? Jangan lupa sidangnya sampai tanggal 5. 1, Yes. 2, 3, 4. Jadi begini. Tanggal 5, lalu istirahat bentar, tanggal 22 Putusan. sampai 22 putusan. Kira-kira gimana? Ya, MK ini sekarang diuji apabila person-person hakim itu masih mau menjaga harga diri dan kemerdekaan bangsa gitu ya. Dia sudah tahu bahwa masyarakat luas sudah tahu kebrengsekan dari KPU, ya, kebrutalan dari KPU, kesalahan secara konstitusi dan harusnya dibatalkan KPU. Itu semua sudah tahu. Bahkan kegilaan KPU. Dan kegilaan KPU. Nah, apalagi dilengkapi dengan dia berani brutalnya mengeluarkan pengumuman yang sedang dikoreksi masyarakat dengan kecurangan-kecurangannya itu. Pengumuman sebagai pemenang maksudnya? Sebagai pemenang. Oke. Itu kan sudah satu mestinya langsung bisa ditindak gitu ya. Nah, yang kedua adalah lembaga yang terkait adalah Bawaslu. Bawaslu itu kan badan pengawas pemilu. Ya. Dia itu ditugasin ya, untuk mencari penyimpangan-penyimpangan, kejahatan-kejahatan dalam proses ini. Seharusnya. Tupoksinya. Tupoksinya. Iya, tupoksinya. Tugas Tapi- kepada fungsi. Tapi jangan kan dia begitu dilaporin dengan laporan-laporan yang seperti itu tidak ditanggapi mental, dianggap nggak berhasil. Ini dua lembaga ini sangat brengsek sekali. Saya nggak ngerti nanti kalau negara ini betul-betul dipimpin oleh orang yang benar. Ini dicatat ini dua lembaga ini harus dipenjarakan nomor 1. Para komisioner. Nah sekarang rakyat sabar walaupun dua lembaga brengsek ini terjalan mempercayakan kepada MK dengan kebaikan, dengan niatan dari para tim lawyers dari paslon ini masih menghormati ya, mengenal secara pribadi orang-orang yang baik di MK itu. Apakah dia juga berani tersandera oleh istana, tersandera oleh Jokowi, walaupun mereka ini merupakan satu paket, tidak ada kepercayaan. Disinilah diuji. Dan orang yang mempercayai bahwa selama ini MK itu sebagai mahkamah kalkulator akan meyakini bahwa ini betul-betul menegakkan secara konstitusi. Sebelum mahkamah kalkulator, MK itu dikenal sebagai mahkamah keluarga. Ya. Setelah Paman Usman mempengaruhi 8 hakim lainnya yang menurut Saldi Isra 2 hari sebelumnya udah sepakat titik 40 tahun. Tapi pada tanggal 19 titik 40 tahun, pada tanggal 21 September mereka rapat lagi, Paman Usman masuk, dan kata Saldi Isra dalam tempo yang sangat singkat terjadi ketidakwajaran yang sangat luar biasa. Berubah menjadi seperti itu. Jadi menjadi mahkamah keluarga. Kalau kata Adi Masardi menjadi mahkamah kasur. Ngeri sekali. Cukup dulu ya, saya kembali ya. Kasur maksudnya. Baru mau istrinya. meledak ini. Karena gini, istrinya bilang, Mas,
tadi dapat titipan dari Mas Joko, Mas Usman disuruh begini-begini, ngomongnya di atas kasur gitu. Kata Adi Mas Ardi. Bang Egy, ini tadi kan beliau ini marah sekali nih, walaupun dia bilang rakyat sabar, tapi ngomongnya udah begini kan, Mas Mursalin ini ya. Tentang Bawaslu khususnya, ya. Seperti tadi disebut bahwa tupoksinya adalah menjadi pengawas pemilu, tapi ternyata menjadi bagian dari justru penjaga kecurangan pemilu. Betapa banyak seperti ternyata dalam pengakuan yang disampaikan dalam sidang, Ketua Bawaslu sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menindaklanjuti. Kalau istilah Ari, Ketua Tim Hukumnya, itu ada 70 lebih laporan dari THR-nya Anies yang tidak ditindaklanjuti, termasuk soal ketika KPU menerima pendaftaran dari Gibran yang belum mengubah PKPU-nya. Nah, sekarang saya tidak ingin spesifik itu. Saya mau nanya Bang Egy yang pernah menjadi menjadi tim THN-nya, ya. Belakangan mundur, nanti kita bicara kali lain soal penyebab mundurnya. Tapi bagaimana sebetulnya sih irama kerja-kerja di THN Amin? Soalnya menurut saya kita baru tahu bahwa mereka melaporkan 70 macam laporan dan tidak digubris oleh Bawaslu. Dalam logika saya seorang yang bermain di peta jurnalistik begini, harusnya gitu ya, waktu PHN protes tentang penerimaan pendaftaran Gibran, mereka bunyi dong, bikin press conference dong, undang wartawan dong, undang YouTuber dong, kami udah protes tapi nggak gitu kan, nggak ada cerita, tiba-tiba kita 70 laporan dong gitu. Gimana, silakan Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konstruk berpikir dalam Islam itu diajarkan oleh Allah dalam surat ke-17 Al-Isra ayat 36 yang artinya janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai kanan mas'ul, dimintai tanggung jawab. Itu lebih ustad deh. Saya bukan bagus. Bagus. Kemajuan. Jadi dia telah menerapkan Islam fungsional. Jadi Islam telah berfungsi dalam diri. Lanjut. Saya singkat, ini menjadi ahi, akal, hati, indra. Nah, jadi ahi ini kalau panggilan dalam Islam itu saudara. Nah, saya panggil ahi untuk para MK dan siapapun yang di THN. Ahi, apa ahinya? Akal sehatnya, hati nuraninya, indranya, memahamikah tentang 3 hal penting. 1, nilai-nilai keimanan. 2, nilai-nilai keislaman, karena mayoritas semuanya Islam. 3, nilai-nilai yang dimaksud dengan ihsan. Nah, ini juga wilayah dari ahi tadi. Nah, dari itu juga melangkah kepada satu justifikasi universal, yaitu benar, baik, indah. 3 lagi. Dari baik indah, dari benar, baik, indah menjadi 3 lagi. Jubedil, jujur, benar, adil. Nah, jadi Islam itu konfigurasi cara berpikirnya itu lengkap sekali. Apa poin pentingnya ke pokok persoalannya? Maka kita dapatilah tadi, makanya Om Lim mengatakan sangat brutal, gila, dan terstruktur, jahanam, jahat, jorok, cuancu. Itu karena 3 hal tadi, beberapa poin tadi itu disfungsional. Ya, jadi akal sehatnya tidak sehat lagi, hati nuraninya udah kotor, nggak ikhlas, nggak jujur, dengki. Nah, kemudian indranya, walaupun dia punya mata tapi nggak melihat, walaupun dia punya telinga tapi nggak mendengar. Nah, dia sama seperti binatang ternak. Mulai kalam balhum adol, bahkan lebih buruk. Lebih ya kayak kambing punya telinga tapi dia dengar kita tapi tidak mendengarkan. Ya, tidak mengerti. Ya, kambing, ayam, bebek,
anjing, babi, semuanya juga punya mata. Biru anjing babi tekanannya beda. Intonasinya beda. Ya udah punya mata, punya hati, enak lagi kan? Hati ayam. Jadi saya potong sebentar, ini kepanjangan kalau Bapak kita ini serasa memberi kuliah terus nih. Enggak, jadi gini, harus ada dasar filosofis. Ngerti, tapi kita dibatasi durasi. Ya oke. Tapi yang penting udah ngerti itu. Jadi gitu ya, itu sebabnya kenapa Bawaslu tidak menjalankan tupoksinya tadi. Iya. Karena 3 tadi tidak difungsikan. Tidak ya? berfungsi. Oke. Nah lanjut berikutnya, karena itu tidak fungsi, baik KPU, Bawaslu, DKPP, ya, juga dari tim-tim hukum yang ada ini juga nggak fungsional secara paripurna untuk itu. Makanya saya merasa tidak betah karena fungsi-fungsi tadi itu nggak jalan gitu. Seperti antum bilang, memang kok udah ada sampai 70 laporan, kok nggak ada gitu loh. Nggak ada kompresnya, nggak ada sentuhan hatinya, nggak Iya. ada indera yang dikontaknya gitu loh, nggak ada lagi. Nah itu kan pertanyaan serius juga. Tiba-tiba dibawa ke MK. Ini satu Seolah-olah gini ya. bukan seolah, ini namanya lompatan berpikir. Tunggu Bang. Ini ada seolah-olah nih orang-orang di luar kayak anak buah abang juga nih namanya Damai Hari Lubis nih. Damai Hari Lubis itu menulis artikel yang menurut saya terlalu lugas ya. Sampai judulnya adakah ada pengkhianat di tim hukum nasional? Karena memang dalam logika yang ditawarkan oleh DHL ini seolah-olah tadi Bang, semua itu seolah-olah ditampung, pelanggaran-pelanggaran itu dikanalisasi untuk menuju MK. Nah, gitu loh. Memang ternyata padahal di Bawaslu juga, cuma nggak bunyi gitu loh. Harusnya di Bawaslu. Nah, ternyata Bawaslu juga Bang. Ya di Bawaslu itu ada dua komponen. Komponen administratif ya, dan komponen Gakumdu, penegak hukum terpadu. Di situ ada jaksa, ada polisi ya, sehingga penegakan hukumnya langsung bisa operasional. Nah, ini semuanya disfungsional karena AHI tadi. Jadi sebentar, poin pentingnya ini mesti ada closingnya. Poin pentingnya karena pelanggaran disfungsional kepada AHI tadi dan juga jujur benar adilnya, juga iman Islam ihsannya, menjadilah sekarang disebut tadi TSM BG. J plus banyak. Tambah J plus banyak. Nah, output dari itu, ini solusinya ya tadi sebelum sampai solusi saya mau tanya nih, Om Lim ini kan sekarang banyak bergaul sama jurnalis sama YouTuber. Kalau kita bikin acara dia dikejar-kejar sama jurnalis. Mas Mursalin, saya sebagai salah satu jurnalis juga merasa shock juga ketika misalnya ketua tim hukum mengatakan bahwa Bawaslu mengakui menerima 70 lebih laporan ya kecurangan pelanggaran pemilu. Cuman seperti saya bilang tadi, kenapa lu nggak bunyikan sejak awal gitu loh? Nah gimana nih soal komunikasi seperti ini? Kenapa tidak ditempuh? Padahal itu penting itu. Ini waktu kita membersamai dengan pengacara yang mendampingin rakyat pelaporan itu, sebenarnya memang sudah nggak niatnya. Tapi nggak niat itu maksudnya apa? Nggak akan disanggepin oleh Bawaslu. Ya. Jadi padahal kita dengan mengejek lah, kan Pak Presiden itu mengatakan bahwa gampang aja, kalau memang terjadi sesuatu laporkan saja ke Bawaslu, laporkan ke MK. Ini kan itu yang jancuk itu kan. Jawabannya sama, tidak memenuhi syarat formal gitu. Nah jadi sebenarnya rakyat itu kan sudah jelas menyatakan bahwa tolak MK. Karena sama saja toh di bawah ketiak. Tetapi kita ini kan tidak mau diadu domba. Karena keputusan dari paslon itu tetap memproses ke MK, dilihat ada iklim yang berbeda. Iklim yang dahulu itu tidak menggunakan haknya sebagai proses-proses kecurangan tidak. Sekarang ini akan dilakukan dan sudah ada semacam berdialog sama Bapak Hakim, saya akan melakukan itu. Nah, sebenarnya ya langsung melompat, sudah nggak pakai itu, mau ke angket sebenarnya gitu. Nah, jadi ini hanya sampai sekarang belum disampaikan. Sudah selesai, belum berkembang. Ya, jadi sekali lagi kita sudah terlanjur begini, kita hormati, siapa tahu kan. Makanya Allah kita masih berperan ini terhadap membolak-balik hati
para hakim ini ya. Dengan kegigihan ini saya kira kita tunggu sajalah. Sip. Saudara sekalian, tadi Bang Mursalin menyinggung-nyinggung soal apa sih aduan, gugatan ya, yang sudah mengumpulkan faktor-faktor TSM-nya itu. Bang Egy, saya dapat kopinya, ya, dapat naskah punya THN ini sekitar 50 atau 47 halaman, ya. Dan memang saya lihat di situ memang bicara banyak penyelenggaraan TSM itu, Bang. Kalau nggak salah subjudulnya antara pengkhianatan terhadap konstitusi dan sebagainya, ya. Nah, cuman Bang, di naskah 47 halaman itu kemudian dibalas oleh timnya 02 itu hanya narasi-narasi, ya kan, tanpa fakta, tanpa bukti. Bahkan si Hotman Paris yang begini-begini tuh, gitu kan, itu bisa dijawab dalam satu kalimat, gitu. Tapi pada sidang berikutnya ngaku belum siap. Sekarang saya mau tanya. Tadi Bang Mursalin mengatakan bahwa ada nuansa baru, jadi kali ini fokus kepada TSM-nya, prosesnya, bukan angka-angkanya. Bang Egy melihat itu bisa nggak jadi modal sebagai peluru berperkara di MK? Dalam perspektif hukum, kalau cuma pertanyaannya bisa nggak bisa, bisa. Artinya bongkar-bongkaran di MK itu bisa. Bisa. Cuma apakah diterima apa enggak? Nah, maksud saya itu kalimatnya. Gitu. Apa ini? Bisa ampuh nggak? Menurut saya tidak. Tidak ampuh ya? Tidak. Karena kita paham legisme. Legisme itu berdasar kepada legalitas. Nah, legalitas dalam ilmu hukum diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan tentang tidak dapat seseorang dipidana melainkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau ada hukum yang mengaturnya. Gitu. Kalau nggak ada, berlaku ke ayat keduanya, yaitu diputus berdasarkan hukum yang paling ringan. Nah, karena nggak ada hukum yang mengaturnya, putusan yang paling ringan apa? Ya ditolak. Bisa ditolak. Kenapa ditolak? Emang peraturan soal hukum kecurangan nggak ada ya? Nggak ada, bukan nggak ada. Tempatnya bukan di MK. Kalau cuma ngeluh-ngeluh aja, makanya pihak sana bilang narasi aja. Kalau istilah saya pidato, pidato aja dan persepsi, gitu. Tapi mudah-mudahan yang ngomongan Bang Egy ini akan dengeran nama aku. Ya mudah-mudahan. Tapi sisi lain begini, enggak, sisi lain nih, pidato dan persepsi tadi sangat berguna. Seperti yang Om Lim sampaikan, jika ada perubahan kebijakan dari orang MK dalam arti karena hakim punya satu klausul, menemukan hukum. Nah, kalau dia menemukan hukum bahwa ini betul-betul terjadi pengkhianatan konstitusi dan Allah gerakkan hatinya menjadi hidayah, siapa yang mau membantah? Tapi dalam teori hukum itu mimpi. Ya iya, habis gimana? Saudara sekalian, saya kok menjadi, gimana ya, kalau yang dijelaskan Bang Egy itu menjadi kenyataan, mengerikan. Makanya ini solusi. Tunggu satu lagi Bang, sebelum masuk ke solusi, saya ingin satu lagi, saya punya peluru satu lagi. Boleh. Kemarin 303 akademisi, profesor, akademisi segala macam, termasuk masyarakat sipil, mengajukan diri sebagai amicus curiae, ya, sahabat pengadilan, oleh Profesor itu siapa namanya, dan teman kita Ubedillah Badrun. Saya dapat naskahnya juga, dan konstruksi sahabat pengadilan itu kemana? Nggak tahu, tapi MK menerima. Jadi saya mendengar sih pengadilan rakyat. Pengadilan untuk para hakim MK, judulnya begitu. Tapi sebenarnya Bang, dalam 27 halaman, 10 halaman isi, 17 halaman lampiran berisi nama-nama itu, 17 halaman itu fokus kepada, ini menarik Bang, nggak ribet saya bilang, fokus pada pendaftaran Gibran yang cacat. Jadi kalau kita melamar kerjaan untuk posisi apa, direktur apa segala macam, ada syarat administratif, misalnya lulus S1 kimia atau apa. Nah, begitu syarat administratif ini nggak terpenuhi, otomatis tidak bisa. Nah, itu yang dipersoalkan oleh 303 akademisi tadi, karena menurut mereka KPU mensalah maknai putusan MK nomor 90 tentang batas usia. Dijelentre itu, dijabarkan. Ternyata dari 9 hakim MK yang setuju dengan gubernur atau dengan wali kota dan atau bupati itu cuma 3. Cuma 3 Bang.
Tapi di sini kecanggihan Paman Usman untuk memanipulasi seolah-olah semuanya setuju. Nah, Mas, sampean bukan orang hukum, tapi saya mau tanya soal ini, bagaimana kalau orang tidak memenuhi syarat formal awal administrasi, tapi dipaksakan? Dan kemudian tentu dibantu sama bapaknya nggak mungkin tunjuk bini doang. Gimana Mas Aben, Mas? Ya, walaupun kita tidak tahu detail tentang hukum, tapi hukum itu kan ada logika. Logika hukum. Ya. Ini kalau mau mengubah yang tanpa ada kepentingan, tentunya kemudian digodok di DPR. Kemudian setelah diputuskan itu kan berlaku untuk yang akan datang. Oh, mulai yang akan datang. Tapi ini tidak. Jelas ini untuk diberlakukan sekarang dan dengan kaitan-kaitan dengan yang lain. Ini yang apa itu kurang ajar sekali, Pak. Masyarakat itu dianggap benar-benar miris, Pak. Nah, itu gilanya itu. Atau bisa jadi, misalnya dipaksakan, ini ada anak luar biasa hebatnya, pinternya. Yuk kita diperjuangkan, mungkin rakyat nggak apa-apa. Mungkin ya. Iya, ini masalahnya contoh pemuda yang gagal. Masya Allah. Diduga narkoba. Oke, sekarang kita masuk ke barang terakhir yang udah diledakkan apa Bang Egy tadi. Bang, ini ngomong buruknya, nauzubillah min dzalik ya, kita berdoa pada Allah, berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Tapi seandainya jika seumpama kalau misalnya, lengkap kan? Andai kata. Saking ogahnya, saya saking ogahnya gitu ya, saking ogahnya. Tapi seandainya tambah kurang lagi andai kata. Andai kata tanggal 22 April MK tetap mengumumkan bahwa Gibran menang, apa ini? Ya, makanya saya tidak solusinya, mau, Pak? Enggak, saya tidak mau tergiring andai kata itu. Gitu. Saya ingin lebih di tingkat proses, dimensi usaha. Yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sidang awalnya ini, kemudian nanti di skor sampai ke putusan untuk tanggal 18 lagi, 19, 20, 21, 22. Itu harus diyakini upaya aksinya itu dua. Oke. Yang pertama, harus mengacu kepada gerakan public enemy, yaitu yang bikin masalah di negeri ini. Itu namanya Jokowi. Itu sumber masalah yang luar biasa yang membuat kita ini menjadi kerepotan seperti ini. Nah, tentu Jokowi tidak sendirian, ya, dibantu dengan segala argumentasi dan elemen-elemen lainnya. Tapi pentingnya adalah harus kita menempatkan dia public enemy. Musuh bersama ya. Musuh bersama. Caranya gimana? Sebelum sampai tanggal 22, bagaimana ada lengsernya Jokowi? Harus di situ titik-titik gerakannya, Pak Mursalin. Kalau nggak ke situ, nggak bisa, dia tetap bisa mempengaruhi MK. Mau sedikit banyak yang udah nggak ada Usman sekalipun, dia tetap punya kebijakan merasa sebagai presiden. Tapi harusnya dimengerti oleh Jokowi ini, saya minta, secara elected, yang sudah terpilih namanya presiden electednya Prabowo. Ya. Jadi Jokowi nggak boleh lagi ambil keputusan-keputusan strategis. Nah, jadi kalau ini diambil Prabowo cicing wae, Prabowo sebenarnya dipecundangi. Nah, ini saya himbau Prabowo, Anda sudah terpilih sebagai presiden, diumumkan, ya sudah diumumkan, bukan karena diakui ya, diumumkan oleh KPU, maka Anda presiden terpilih harus mengingatkan Jokowi, lu jangan macam-macam. Udah, sekarang peran lu cuma tunggu aja nanti lengser tanggal 20 Oktober. Nah, itu. Tapi karena dia cawe-cawe, gerakan masalah turun rame-rame gitu. Masalahnya Bang, ini rame-rame kita udah berkali-kali turun, jumlahnya jauh dari yang kita harapkan. Nah inilah, makanya teorinya harus dibarengi dengan peristiwa sidang di MK tanggal 1 untuk memantau dan mempengaruhi. Jadi kombinasinya adalah antara politik dan peristiwa hukum. Jadi peristiwa politiknya melengsarkan Jokowi secara konstitusional ya. Jadi jangan dibilang saya ngomong provokasi seperti yang dibilang provokator. Ini konstitusional. Ya, ada dan pernah terjadi namanya kepada Soeharto. Oleh karena itu, secara konstitusional ini dibenarkan. Kenapa? Karena pasal 1 ayat 2 kita ini negara berkedaulatan rakyat. Jadi turun rame-rame itu maknanya kedaulatan rakyat. Ya, jadi jangan dipahami lagi menjadi penegakan hukum kita menyimpang. Enggak lah.
Nah, untuk pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 udah dicabut oleh MK. Itu kalau kita puji. Alhamdulillah. Nah, tapi dalam hal lain kita pertanyakan nanti, seperti yang Anum tanya, jangan sampai amit-amit andai kata untuk supaya tanggal 22 itu jangan ada putusan untuk itu, dalam arti mengalahkan 01, 02 karena dia punya hak hukum istilahnya untuk mempersoalkan ini tadi. Nah, yang istilahnya Om Lim tadi kan barangkali aja dapat hidayah. Amin. Ya itu bisa kenapa? Karena hakim punya rumus namanya menemukan hukum. Nggak boleh juga kaku gitu. Ya, itu yang dimaksud oleh 02, jangan persepsi sempit. Ya, Todung Mulia ngomong gitu. 03 astagfirullah. 03 ngomong Todung Mulia, jangan persepsi sempit, hanya memahami Mahkamah Konstitusi itu mahkamah kalkulator saja, tapi harus diperluas dengan dimensi keilmuan yang dimaksud dengan apa yang suasana kebatinan rakyat muncul ini. Apalagi kata Ketua Tim Hukum 02 Yusril Iza Mashendra pada 15 Desember 2019 mengatakan MK bisa membatalkan kemenangan Pilpres kalau terbukti curang, tapi waktu dia belum bergabung. Mas, pertanyaan terakhir Mas, seandainya tadi andai kata saya pokoknya kalau macam saya ubah tadi tetap diumumkan 02 menang, kita ngapain? Ya, saya sedikit sebelum itu ya. Oke, moga. Saya masih husnuzon pada MK ini. Terakhir kemarin ini kok nampaknya dia tidak memperkenankan hadir para tim-tim hukum lawyer dari 02. Saya masih sudah mulai mau berani dan melawan. Nah, jadi tetap kita tunggu. Tetapi bukan menunggu setelah diumumkan dan tetap menolak gugatan, terus kita baru menyusun, yuk mau apa? Enggak. Dari sekarang kita sudah tidak yakin terhadap itu, maka itu kedaulatan rakyat yang tertinggi yang dipegang oleh rakyat, yaitu adalah ekstra parlementer. Kita tidak berharap pada angket yang nampaknya dipermainkan. Mungkin juga ada orang-orang yang mau anggota DPR yang sudah mau yang menggugat lah gitu. Kemudian sudah diancam kan. Ini dosa-dosa kamu, ini uang ini kamu, berani nggak mungkin jadi mundur. Jadi sudahlah, kita jangan ikutin permainan-permainan itu. Sekarang saya kira menjadi penting untuk menolak terhadap pemimpin jahat. Ini adalah dengan people power. People power itu adalah turun rame-rame. Terlalu takut ini, saya sederhana sekali, turun rame-rame makan nafal. Kita lakukan pegang DPR didudukin lagi. Ini istilah lain. People power kan bahasa Inggris. Masalahnya sekarang banyak joget rame-rame itu udah rame-rame nggak ada. Oke. Jadi pokoknya turun rame-rame ya. Kita duduki. Nah, ini persoalan, tapi soal how to dudukinya itu nanti next insyaallah kita bahas dalam kesempatan lain. Tapi intinya kalau saya sedikit review pendapat jawaban dari Mas Mursalin, dia masih punya husnuzon pada para hakim MK, walaupun dengan catatan kita tetap harus menurut saya itu mimpi sejak awal ya. Ada persiapan sejak awal in case ya bahwa skenario-nya terjadi, skenario terburuknya. Sementara Bang Egy mengatakan bahwa ada 3 fungsi yang Allah berikan pada manusia tidak digunakan: akal, hati, indra. Hati dan indra ya, sebetulnya pendengaran, penglihatan dan hati, kata Al-Quran tadi surah 17 ayat 36. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Untuk masa depan Indonesia lebih baik lagi. Sekali untuk ente kan YouTuber yang ustad. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' wa bi'ikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.